Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Seperti yang kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun yang akan sangat ditunggu oleh fans One Piece. Dikarenakan Oda sudah menyatakan secara terang-terangan bahwa akan ada pertarungan besar yang terjadi di tahun ini. Entah kapan itu tepatnya, mungkin di pertengahan tahun ataupun di akhir tahun. Tetapi jika melihat beberapa chapter ke belakang, sepertinya perang besar yang dikatakan oleh Oda mungkin sedikit lagi akan terjadi. Lantaran beberapa percikan api peperangan sudah dimulai. Pertama, kita sudah tahu bahwa Law saat ini masih mengadu nasib dengan Kurohige di Pulau Pemenang. Namun sampai saat ini Oda belum memberikan petunjuk sama sekali bagaimana pertarungan itu berjalan. Terakhir kali diperlihatkan memang Law sangat kewalahan dan kemungkinan besar akan kalah. Kedua adalah Kuma yang telah tiba di Marijoa, yang mana tidak ada yang berpikir kalau Kuma pergi ke tempat tersebut. Padahal kita tahu sendiri kalau Sabo dan petinggi lainnya bersusah payah untuk membawa Kuma kembali. Tetapi apa daya, Kuma yang sudah di Kamabaka bersama pasukan revolusi secara misterius menghilang pergi ke Marijoa sendirian. Belum diketahui secara jelas apa yang membuatnya nekat seperti itu. Tampaknya ada satu pemicu yang membuat Kuma mau melakukan hal tersebut, dan ini pasti ada kaitannya dengan Vegapunk dan Bonnie. Ketiga adalah percikan yang terjadi di pasukan revolusi, yang mana saat ini mereka dalam kondisi yang sangat panik dan kebingungan akibat Kuma yang tiba-tiba menghilang. Akibatnya semua pasukan revolusi tersebut harus mencari tahu apa yang terjadi kepada Kuma itu. Satu hal lagi yang membuat mereka bingung saat ini adalah mereka mendapatkan kabar bahwa Vegapunk sebentar lagi akan mati. Dan sebagai teman lama, Dragon pasti tidak akan membiarkannya seperti itu. Jadi kemungkinan besar dia harus pergi ke tempat Vegapunk. Tapi jika dia pergi ke sana, maka akan ada masalah kembali. Yakni sekarang mereka tidak tahu kondisi Sabo sekarang. Terakhir kali Sabo berbicara dipotong oleh ledakan besar yang diketahui berasal dari kekuatan besar Im Sama. Kesimpulannya pasukan revolusi ini berada dalam kondisi yang kritis. Sepertinya mereka mau tidak mau harus membagi pasukan lagi untuk mengetahui kabar mereka berdua. Sementara itu Dragon harus pergi ke tempat Vegapunk, lantaran jika Vegapunk mati maka sudah pasti pihak revolusi army akan tertekan. Keempat adalah percikan antara Garp dan bajak laut Kurohige. Secara asal-asalan, Garp yang notabene-nya seorang pahlawan diketahui akan menyerbu pangkalan Kurohige dengan beberapa orang saja. Mereka tak lain adalah Helmeppo dan Hibari. Yang dilakukan oleh Garp sangatlah bodoh dikarenakan bisa saja dia mati melawan banyaknya anggota Kurohige yang memiliki kekuatan tempur buah iblis. Sementara itu Garp hanya membawa 2 orang yang belum memiliki pangkat tinggi. Lalu yang kelima dan yang cukup mengerikan adalah kedatangan Gorosei ke Pulau Egghead. Sudah pasti kedatangannya ini bukanlah omong kosong belaka. Lantaran jarang sekali Gorosei turun tangan ke medan pertempuran. Gorosei yang datang ke pulau tersebut bernama Senji Garcia Saturn, yang kabarnya dari para pembuat teori dan fans mengatakan kalau kekuatan dari orang ini adalah ruang dan waktu. Tentu saja hal ini belum bisa dikonfirmasi secara jelas, namun kemungkinan besar Oda mengambil referensi dari mitologi Yunani pun juga tak terelakkan. Dan ini terbukti dari nama terakhirnya yaitu Saturn yang berartikan Saturnus. Keenam, percikan ini timbul dari belahan dunia baru lainnya. Dikatakan dalam chapter 1074, Morgan bertemu dengan Wapol yang bersama putri kerajaan Arabasta yaitu Vivi. Entah bagaimana Vivi bisa bersama Wapol. Mungkin pertemuannya saat itu tepat pada saat perundingan referee. Bertepatan pada waktu itu, Sabo dan lainnya membakar bendera pemerintah dunia. Kami berpikir orang yang tepat yang bisa membawa keluar dari tempat tersebut adalah Wapol. Karena kita tahu jika Sabo yang membawanya, maka sudah pasti Pulau Arabasta akan dihancurkan oleh pemerintah dunia. Tentu saja waktu itu Vivi juga menjadi incaran dari Gorosei karena kita tahu bahwa Cobra mati dalam kejadian itu. Pastilah sebagai seorang anak akan melawan para tetua itu. Tapi kami yakin Sabo tidak membiarkan hal itu dan meminta Vivi untuk kabur bersama dengan Wapol. Lantas kenapa Wapol mau membawa Vivi? Ya sepertinya dia bukanlah orang yang baik seperti itu. Pastinya dia akan meminta imbalan kepada Vivi. Tak lain yang diincar kali ini oleh Wapol adalah kerajaan Alabasta. Bila Cobra sudah mati, maka kemungkinan besar Wapol bisa menggantikannya atas rekomendasi dari putri Vivi. Mungkin itulah alasan kenapa Wapol mau membawa Vivi keluar dari tempat tersebut. Setelah keluar dari situ, Wapol meminta bantuan kepada Morgan untuk satu hal. Dan kita tahu Morgan sudah mendengar kabar kalau Luffy dan anggotanya berada di tempat pulau pemerintahan yang didiami oleh Vegapunk. Morgan pasti berpikir bahwa ini adalah berita yang besar dan sangat menarik untuk semua orang. Lalu dia pun bisa membuat berita dengan headline kelompok topi jerami menculik ilmuwan terhebat di dunia yaitu Vegapunk. Dengan beredarnya berita ini ke seluruh dunia, maka sudah pasti pemerintah dunia tidak berkutik lagi. Soalnya mereka harus membunuh Vegapunk tanpa ketahuan siapapun.
Tapi jika berita tersebut tersebar, maka sudah pasti mereka harus membuat Vegapunk tetap hidup. Tepat sekali, berita tersebut sangat menyudutkan pihak pemerintah dan memihak kelompok topi jerami yang akhir-akhir ini telah menjadi Yonko. Ditambah lagi saudaranya yaitu Sabo telah menentang pemerintah dunia secara terang-terangan. Akibatnya kerajaan yang kontra terhadap pemerintahan akan menjadi banyak. Ketujuh yakni percikan antara Marco dan Angkatan Laut. Nah, pada chapter kemarin nyatanya terdengar fakta yang sangat mengejutkan. Bagaimana tidak, setelah Marco pulang dari Wano, dia mendapatkan kabar dari Miss Bekin bahwa pulau ini telah dijajah oleh Angkatan Laut. Beruntungnya pulau ini masih bisa diselamatkan oleh Weevil yang akhirnya harus ditangkap oleh Admiral Green Bull yang baru datang. Atas insiden ini, Miss Bekin meminta Marco untuk menyelamatkan putra dari Shirohige, yang mana Marco sendiri masih kebingungan apakah Weevil memang anak dari Shirohige, lantaran dari fisik dan semuanya sangatlah berbeda. Untuk mengetahui hal itu, Miss Bekin meminta Marco untuk pergi menemui Vegapunk. Dari perkataan tersebut, maka sudah jelas sebentar lagi Marco akan menemui Vegapunk untuk memastikan hal tersebut. Dengan begitu pula, maka dia akan berkumpul kembali dengan Luffy dan kawan-kawan. Karena kita tahu bahwa Marco sudah tidak memiliki pasukan lagi, mengingat anggota mereka bubar 2 tahun yang lalu setelah melawan Kurohige. Percikan ke-8 adalah Cross Guild versus Marine. Awal permusuhan dari anggota Cross Guild ini adalah mereka ingin mengambil alih kekuasaan Angkatan Laut sehingga mereka bisa menguasai dunia. Cara mereka adalah menargetkan para Angkatan Laut dengan dana dari Black Market. Tentu ini adalah gerakan yang sangat rumit sekali, lantaran sepertinya Crocodile memiliki alasan lain membentuk grup ini. Dan sudah dipastikan kalau tujuan utamanya adalah mencari senjata kuno Pluton yang dicarinya selama ini. Dari ke-8 percikan tersebut menjelaskan bahwa perang besar yang dikatakan oleh Oda mulai terjadi. Percikan dari berbagai sisi lainnya pastinya membuat dunia akan penuh keributan, karena pertarungan berbagai kelompok sudah akan terjadi sebentar lagi. Marco, Luffy, pasukan revolusi, Kurohige versus Angkatan Laut. Siapa yang berhasil mengalahkan satu sama lain, maka dialah pemenangnya. Jadi Battle Royale 2023 sudah di depan mata. Lalu akan seperti apa hasilnya nanti? Apakah Angkatan Laut pemenangnya atau malah bajak laut? Bila kita melihat dari sisi perkataan dari Doflamingo, maka sudah jelas bahwa yang akan hancur nantinya adalah pemerintah dunia. Karena bayang-bayang Bang Sadi muncul ke permukaan. Sementara itu kita belum dikasih tahu apapun tentang bajak laut Akagami. Entah apa peran yang akan diambil oleh mereka, kemungkinan mereka akan menjadi penengah dari pertarungan ini sama seperti perang Marineford kemarin. Well, mungkin itu saja pembahasan perang yang akan terjadi tahun ini. Seperti apa hasil dari pertempuran tersebut pastilah layak untuk dinanti. Apalagi Gorosei sudah mulai turun tangan untuk mendinginkan situasi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.